Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbaiti dari kelas C dengan NIM 237020101163. Yang terhormat Bapak Dr. Mirza Sahreza M.Ikhwan selaku dosen matkul teori komunikasi. Jadi izinkan saya di sini untuk mempresentasikan dalam bentuk video teori komunikasi Americanization of Media dengan penemu atau tokoh teori ini yaitu Todd Kitling. Jadi saya akan menjelaskan beberapa poin-poin PPT ini di luar PPT ini. Jadi di PPT ini hanya poin-poinnya saja. Oke, mari kita mulai. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang tokoh ini atau Todd Kitling. Todd Kitling lahir tahun 1943. Ia adalah seorang sosiolog, penulis, dan aktivis asal Amerika Serikat yang meraih gelar PhD dalam sosiologi dari University of California, Berkeley. Ia terkenal karena perannya di gerakan New Left dan sebagai presiden kedua Student for a Democratic Society atau SDS. Aktivismenya memengaruhi pandangannya terhadap media dan budaya. Kitling menulis artikel untuk media populer dan berbagai buku penting seperti The Whole World is Watching dan Media Unlimited. Teori Americanization of Media yang ia kembangkan menunjukkan bagaimana media Amerika Serikat menyebarkan nilai-nilai dan gaya produksi di seluruh dunia memengaruhi identitas budaya lokal. Selanjutnya ada paradigma teori Americanization of Media berada pada paradigma kritis yang fokus pada kekuasaan, ideologi, dan dominasi dalam komunikasi. Gitlin melihat media sebagai alat yang menyebarkan nilai-nilai dominan Amerika ke seluruh dunia, bukan sebagai entitas netral. Media dianggap memproduksi realitas sosial yang menguntungkan elit global, seperti korporasi dan negara kuat, khususnya Amerika Serikat. Paradigma ini mengungkapkan bahwa media global penuh dengan nilai-nilai dominan, terutama nilai neoliberal dan budaya pop Amerika. Media Amerika memengaruhi cara orang berpikir dan mengkonsumsi budaya lokal. Gitlin menggunakan paradigma kritis untuk menunjukkan bahwa media bukanlah saluran netral, tetapi instrumen ideologis yang membawa kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Gitlin menyoroti bagaimana perusahaan media besar di Amerika Serikat seperti Time Warner dan Disney mendikte standar budaya di negara lain melalui tayangan dan film. Namun, masyarakat global tetap memiliki kemampuan untuk menafsirkan atau menolak media tersebut. Paradigma ini menyatakan bahwa Americanization of Media adalah proses hegemonik yang terkait dengan konteks politik ekonomi global. Selanjutnya, tradisi teori yang dipakai oleh Americanization of Media ini yaitu teori ini berasal dari tradisi komunikasi kritis dan sosiokultural. Media dianggap bagian dari struktur kekuasaan yang membentuk kesadaran masyarakat. Gitlin menganalisis pengaruh standar dan nilai Amerika pada media global. Tradisi ini mempertanyakan narasi dominan dan melihat peran media dalam mempertahankan kekuasaan. Selanjutnya, konteks histori. Teori ini muncul tahun 1980-an dan awal 2000-an saat media Amerika seperti CNN dan Hollywood mendominasi secara global. Globalisasi dan teknologi komunikasi mempercepat penyebaran media Amerika. Gitlin dalam bukunya The Whole World is Watching 1980-an menjelaskan bagaimana media tersebut mendefinisikan gerakan sosial secara bias. Setelah Perang Dingin, dominasi media Amerika terlihat lebih jelas. Terjadi kekhawatiran bahwa negara dengan industri media kuat mendominasi informasi membuat negara lain menjadi konsumen pasif dan menyebarkan nilai-nilai Amerika secara luas. Selanjutnya ada konsep dari Americanization of Media ini adalah Amerikanisasi, yaitu proses di mana media global mengadopsi nilai, format, dan perspektif Amerika Serikat. Gitlin menyatakan bahwa dominasi ekonomi dan kultural Amerika membuat industri media di negara lain mengikuti standar dari Amerika Serikat. Media bukan sekedar cerminan realitas, tetapi konstruksi ideologis yang melayani kepentingan dominan. Beberapa konsep kunci yang dibahas meliputi hegemoни budaya dan hegemonisasi budaya, konsumerisme global, dan imperialisme simbolik. Media adalah medan pertarungan ideologi. Selanjutnya, metode yang digunakan di teori Americanization of Media ini yaitu metode menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya analisis wacana media dan studi budaya dalam The Whole World is Watching. Ia menganalisis narasi media tentang gerakan sosial 1960-an dan membongkar konstruksi media terhadap peristiwa sosial politik. Pendekatan ini memahami makna di balik representasi media. Gitlin mempelajari bagaimana framing media membentuk persepsi publik, bagaimana logika produksi media membentuk isi konten. Oke, selanjutnya ada relevant science. Selanjutnya ada konsep utama ini, itu tadi udah, metode udah. Terus relevansi kontemporer. Teori ini masih relevan, terutama di era
di era media sosial dan platform seperti streaming seperti TikTok, Netflix, dan YouTube. Meskipun bersifat global, platform ini tetap menyebarkan nilai-nilai budaya Amerika. Namun, konten dari negara seperti Korea Selatan dan India kini mulai menyaingi dominasi tersebut, menandakan adanya dinamika baru dalam arena media global. Contohnya TikTok dari Tiongkok mempromosikan tren Amerika, sementara Netflix mendominasi dengan konten budaya Amerika meski mulai menyuguhkan konten lokal. Media sosial sering mengikuti pola komunikasi Amerika yang cepat dan dramatis. Namun, tantangan muncul dari Korea lagi dan India. Contohnya dari Korea Selatan itu ada K-pop, drama Korea, dan sebagainya yang sekarang sudah mendunia juga. Dan contoh lain dari India itu ada lagu India, dan itu film-film India dan segala macamnya juga sekarang sudah mendunia juga. Kelebihan dan keterbatasan dari komunikasi Americanization of media ini adalah kelebihannya itu perspektif kritis terhadap dominasi media, dan keterbatasannya itu kurang memperhatikan resistensi lokal dan fenomena globalisasi. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.